Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Jayan Priscilla Berusubayang, peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan tahun anggaran 2021. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang nilai-nilai dasar PNS yang pertama yaitu akuntabilitas, yang kedua yaitu nasionalisme. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas tentang nilai-nilai dasar PNS yang ketiga yaitu etika publik. Pada materi etika publik terdapat 3 materi pokok. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang ketiga, aktualisasi etika ASN. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah suatu perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Selanjutnya, kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Dan selanjutnya, ada 7 prinsip aparatur sipil negara. Yang pertama, nilai dasar. Yang kedua, kode etik dan kode perilaku. Yang ketiga, komitmen, integritas moral, tanggung jawab pada pelayan publik. Yang keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas. Yang kelima, kualifikasi akademik. Yang keenam, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Yang ketujuh, profesionalisme jabatan. Ada 15 nilai-nilai dasar etika publik. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Selanjutnya, yang kesembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesepuluh, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang ke-11, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-12, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-14, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kode etik dan perilaku ASN. Kode etik dan perilaku ASN ada 12, yaitu yang pertama, melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Yang ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya, ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik.
Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif, di mana etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika, di mana sebagai jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Dan yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Dimensi etika publik yang pertama yaitu dimensi modalitas, di mana unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralisasi. Yang kedua, dimensi kualitas pelayanan publik, di mana moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Yang terakhir, dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik juga dimasukkan dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawas. Implikasi kode etik menurut paham idealisme. Paham idealisme etik mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka hal-hal yang baik. Apabila ada orang yang menyimpang dari kebaikan, dikarenakan mereka tidak mengerti dan tidak tahu cara-cara bertindak yang menuju ke arah kebaikan, maka diperlukan suatu peringatan untuk menggugah kesadaran moral dengan cara mensosialisasikan kode etik beserta penyadaran akan perlunya menaati kode etik yang harus dilakukan secara berkesinambungan dalam jenis pelatihan kepegawaian untuk melengkapi aspek kognisi dan aspek profesionalisme dari seorang ASN. Kemudian, pelaksanaan kode etik perlu dibarengi dengan diskusi mengenai berbagai kasus nyata dalam lingkungan kerja masing-masing. Materi pokok terakhir dari etika publik adalah aktualisasi etika aparatur sipil negara. Yang pertama yaitu melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, berpakaian rapi, sopan, dan menggunakan atribut sesuai dengan aturan, melayani masyarakat dengan sopan, hormat, dan ramah, menghindari konflik kepentingan dengan salah satu cara yaitu menolak gratifikasi, tepat waktu dalam bekerja, bersikap adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak ataupun golongan, menjaga rahasia jabatan ataupun rahasia golongan, mematuhi hukum yang berlaku. Demikian penjelasan mengenai etika publik dalam video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di Learning Journal berikutnya.